Salam rekan-rekan Modernis News dimanapun Anda berada. Kembali kita akan membahas isu pagar laut ya, yang kemudian banyak tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh oposisi yang saat sekarang ini memberikan semacam kritiknya, analisisnya mengenai pembangunan pagar laut sejauh atau sepanjang 30 km di wilayah Tangerang. Kita dengarkan bagaimana analisis pertama datang dari Profesor Akal Sehat Rocky Gerung. Kita dengarkan. Artinya ada yang nggak beres. Tapi kenapa dibuat beres? Yang mampu membuat beres itu siapa? Yang mampu meluruskan itu semua terjadi dan sekarang jadi skandal siapa? Ya Menteri ATR. Namanya siapa? Nusron bukan, Pak Hadi bukan, Mulyono namanya. Kan mesti ada muka yang diselamatkan. Sementara Presiden nggak mungkin menyelamatkan wajah Presiden. Presiden dengan jelas hadir secara fisik, hadir secara ideologis, hadir secara legal, memerintahkan bongkar itu. Di balik muka itu ada muka-muka lain. Tentu dia mesti sebutin siapa yang bertanggung jawab di situ. Secara tidak sengaja Pak Aguan bilang ini untuk menyelamatkan muka Pak Jokowi. Seluruh miseri, kejengkelan, kemarahan, sinisme pada rejim sebelumnya terhalang karena ancaman undang-undang ITE. Waktu pindah ke Prabowo, dibuka koridor itu. Jadi publik bergairah untuk menuntut, untuk meminta pertanggungjawaban terhadap kasus-kasus yang tadinya tidak bisa diakses. Bahwa sesuatu yang dibuka di tingkat tertinggi pasti akan dibuka sampai dasar. Yang buka itu Presiden. Bila Anda telah membidik, jangan ragu. Bila Anda masih ragu, tarik pelatuknya, dor. Ya, luar biasa ya analisis daripada Rocky Gerung yang mengatakan bahwa ada seseorang ya, dia menyebut tadi satu nama yang dianggap memiliki peran penting dalam proses bagaimana kemudian pagar laut ini dibangun sedemikian panjang. Tentu ada tangan-tangan, ada pihak-pihak di balik daripada kasus yang terlihat ke permukaan seperti itu. Kemudian kita juga lihat bagaimana tokoh yang lain yang kemudian melakukan tindakan yang lebih jauh. Dampak daripada pagar laut ini ya, yang dilakukan oleh Abraham Samad ya. Kita saksikan. Kasus pagar laut di Tangerang merembet ke proyek strategis nasional PIK 2. Sejumlah tokoh nasional melapor ke KPK dengan tuduhan ada dugaan korupsi dan kerugian negara. Mantan Ketua KPK Abraham Samad mendorong KPK memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, baik dari pihak swasta maupun penyelenggara negara, dari tingkat bawah hingga atas. Nama bos Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan, dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi ikut masuk dalam laporan. Kuat dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi di dalam penetapannya sebagai proyek strategis nasional. Kemudian juga kita melaporkan tentang ada dugaan kuat terjadi suap menyuap gratifikasi di dalam penerbitan sesuai dengan undang-undang. Maka selain penyelenggara negara, pihak swasta juga aguan bisa diperiksa. Penyelenggara negara itu siapa? Mulai dari kementerian sampai aparat tingkat bawah, kabupaten, provinsi, maupun sampai yang paling di atas. Jadi semua kita minta diperiksa. Ya. Menanggapi laporan kong kali kong sejumlah orang kuat dalam kasus pagar laut, Ketua Umum Relawan Jokowi Mania, Emmanuel Ebenezer meyakini meski menjabat sebagai presiden 2 periode, Jokowi tak terlibat. Saya punya keyakinan cukup besar ya, ini ada kong kali kong lah, pasti nggak mungkin tidak antara penyelenggara negara dengan swasta. Ya ini kan problem kita puluhan tahun menghadapi para mafia tanah ini. Jadi saya rasa apa yang dilakukan kawan-kawan PBAI, Abraham Samad harus kita dukung. Tapi saya tegaskan sekali lagi, kemarin juga kita ngebahas kawan-kawan dengan Pak Jokowi soal PIK 2 ini. Pak Presiden yang ketawa aja kok kenapa saya dikait-kaitkan, tapi itu hak kawan-kawan untuk menyampaikan dan juga hak Pak Jokowi juga untuk mengklarifikasi. Ya. Sebelumnya, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menyebut ada 8 oknum pejabat BPN Tangerang yang disanksi karena menerbitkan sertifikat di Laut Tangerang, Banten. 6 orang diantaranya dicopot. Sertifikat di kawasan pagar Laut Tangerang dimiliki sejumlah perusahaan. Di antaranya 234 sertifikat hak guna bangunan milik PT Intan Agung Makmur. 20 bidang milik PT Cahaya Inti Sentosa dan 9 bidang atas nama perorangan, sedangkan sertifikat hak milik berjumlah 17 bidang. Dalam keterangan yang disampaikan saat rapat, Menteri ATR mengaku sudah membatalkan 50 sertifikat, diantaranya 38 hak guna bangunan dan 12 sertifikat hak milik. Menteri Nusron mengklaim jumlah ini kemungkinan akan bertambah. Guru Besar Hukum Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Hipnu Nugroho menilai ada aktor intelektual yang bertanggung jawab atas penerbitan 263 sertifikat hingga menentukan kebijakan. Kita harus melihat, kalau menteri berarti penyelenggara negara.
Penyelenggara siapa? Ya pada waktu itu. Disitulah saya kira Mas Julius dan saya itu melambatkan negara, karena itu penyelenggara negara. Apakah penyelenggara menteri itu berdiri sendiri kebijakannya, ataukah melalui karena tindakan dari atas? Ya, Dari ya. atas siapa? Benar ya. Disinilah nanti akan diurut sebetulnya aktor intelektual dari kasus ini siapa. Kalau yang terkait dengan kepala BPN dinas, provinsi, kemudian kabupaten itu hanya pelaksana. Ya. Tapi aktor intelektual itu yang saya kira menjadi Betul. poin penting sampai keluarnya 263. Ya, jadi seperti itu ya. Ada aktor intelektual yang hingga saat sekarang masih belum terungkap kepada publik begitu mengenai siapa sebenarnya yang melakukan ataupun menginisiasi, yang istilahnya memberikan izin dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penerbitan terhadap hak guna bangunan ya, terhadap pagar laut, yang menyebabkan isu ini menjadi ramai diperbincangkan di Indonesia begitu ya. Kemudian kita saksikan lagi bagaimana video berikutnya ya. Itu yang terjadi ini di luar jauh PEG 2, jelas itu penggarongan. Gitu. Ini mengerikan, aparat kita sekarang ini kayaknya dikendalikan oleh orang luar. Ada satu kekuatan yang menghalangi. Selama ini kan galak-galak aja. Kalau ada rakyat, ada tindak pidana umum kan galak-galak saja. Kok yang gini nih yang di depan mata kita ini, nggak ada yang dinyatakan tersangka, nggak ada pengumuman bahwa ini tindak pidana dan penyidikan dimulai gitu. Ya. Terkadang orang belum jelas saja sudah diside. Nah Betul. ini yang sudah jelas kayak gunung di depan mata kita ini, datanya nggak diapa-apain sampai sekarang, hanya dibongkar itu administratif. Betul ya. Mereka ini tahu rumah saya, tahu kalau mau ngomong mau matiin saya juga udah jelas, tahu. Gampang lah saya mau dicarinya rumahnya. Pak Khalid Nah ini. tapi intimidasi ini dia harus ke rumah ibunya kawan saya, sehingga ibunya ini nanya ini Khalid ini siapa gitu kan. Seolah-olah saya ini kemudian biar dijauhin teman-teman, biar teman-teman tuh takut nemenin saya, berjuang sama saya, membela yang hak, kemudian mereka meninggalkan saya. Nah teman-teman saya ini juga nggak bisa nolak karena yang ngomong tuh ibunya, orang tuanya. Kalau menolak juga, kalau di sana kan ada masih jangan nolak orang tua gitu ini kan. Nah itu kadang kekalahan saya di situ. Jadi masing-masing menjauhi gitu, takut resiko kan. Karena dianggapnya mungkin bagaimana supaya saya ini adalah penjahat. Sebutnya intimidasi, ini intimidasi psikologi kali ya modelnya ya. Mereka Seperti itu ya, bagaimana beberapa tokoh-tokoh yang sangat-sangat luar biasa istilahnya memberikan analisisnya mengenai siapa sebenarnya yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung mengenai pagar laut ini, karena sudah terbit sertifikatnya seperti itu ya. Dan ini menjadi salah satu bentuk bagaimana oligarki di Indonesia mengatur wilayah-wilayah yang tidak seharusnya dikuasai. Dan juga kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu juga muncul bagaimana para oligarki ini membeli tanah kepada rakyat dengan harga yang sangat murah, lalu kemudian disertifikatkan ya, mengatasnamakan perusahaan yang pada intinya adalah ada kekuatan yang cukup luar biasa yang ingin mengendalikan, yang ingin istilahnya mencaplok wilayah-wilayah yang itu merupakan wilayah perairan laut ya, yang sebenarnya memang digunakan oleh para nelayan untuk istilahnya melakukan proses aktivitas mata pencaharian seperti itu. Jadi kasus ini memang cukup luar biasa. Ini menjadi satu bahan bacaan dan juga bahan pertimbangan yang harus untuk terus-menerus kita lakukan pengawalan ya terkait siapa dan untuk apa, dan pihak mana saja yang kemudian diuntungkan, dan apakah dalam proyek-proyek ini nantinya akan merugikan keuangan negara dan lain sebagainya. Maka kita berharap kepada tokoh-tokoh yang selama ini vokal menyuarakan perlawanannya ya. Ada Pak Khalid tadi yang cukup luar biasa dalam menjelaskan bagaimana ancaman-ancaman yang diterima, kemudian juga kawan-kawannya yang vokal selama ini diancam begitu oleh sejumlah pihak ataupun pihak-pihak yang mungkin punya kepentingan secara langsung terhadap pembangunan pagar laut ini sendiri begitu ya. Dan ini menjadi suatu hal yang harus kita lihat sebagai salah satu bagian penting bagaimana proses oligarki yang terus-menerus istilahnya melakukan cengkeraman
terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat yang lebih luas. Dan dengan melakukan proses-proses jual beli dan lain sebagainya, itu berarti kan mereka menginginkan bahwa wilayah-wilayah yang ada di Tangerang tersebut akan dikuasai seperti itu ya. Nah, kita lihat juga video berikutnya. Perjuangan TNI AL yang makan siang di tengah laut saat membongkar pagar laut di Tangerang. Baru-baru ini viral di media sosial momen perjuangan TNI AL yang makan siang di tengah laut saat membongkar pagar laut di Tangerang. Dalam video terlihat, meski tubuhnya terendam dan terombang-ambing karena ombak, mereka terlihat menikmati makanan yang disantapnya. Alih-alih kembali ke darat, mereka memilih makan siang di tengah laut setelah bekerja keras membongkar pagar. Keadaan tersebut harus dilakukan mengingat para anggota mengejar waktu pencabutan agar lebih efektif dan efisien. Ya, seperti itu bagaimana kelompok-kelompok yang bergerak untuk melakukan pembersihan terhadap pagar-pagar laut ini juga kita lihat mereka cukup semangat begitu ya melakukan pekerjaan-pekerjaannya karena ada target yang harus diselesaikan oleh mereka, dan ini adalah akibat daripada pembangunan pagar laut yang tidak semestinya. Bagaimana mungkin misalnya lautan yang cukup luas seperti itu hanya dimiliki oleh segelintir orang dengan tujuan-tujuan proyek strategis nasional, pemagaran dan lain sebagainya. Dan semoga kasus ini memang bisa mendapatkan titik terang, dan pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung harus dimeja hijaukan agar kejadian-kejadian seperti ini tidak kemudian terulang di kemudian hari. Terima kasih rekan-rekan dan selamat menjalankan aktivitas kembali.